semuanya, semangat pagi, apa kabarnya? Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Jumat tanggal 1 Agustus 2025 kita boleh bersama-sama kembali ya. Cepat sekali rasanya hari-hari itu Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah tiba di bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan Thanksgiving, setelah itu merayakan Natal, dan setelah itu tahunnya berganti. Kalau kita sudah tiba sampai hari ini, tanggal 1 Agustus, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ini karena kebaikan, kemurahan, bukan kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menuntun kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang subtema gereja ini untuk Agustus 2025, yaitu berpikir kritis. Bersama saya ucapkan berpikir kritis. 2, 3, berpikir kritis. Ya, saya akan bacakan ayat emas kita untuk bulan Agustus 2025 ini, diambil dari kitab Amsal pasal 12, Amsal pasal 12 ayat yang ke-8 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat emas kita bulan Agustus 2025. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, arti daripada ayat ini bahwa orang yang tidak pakai akal budi, maka itu disebut serong hatinya. Terjemahan lain dikatakan begini, bahwa orang, maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini kan dikasih otak sama Tuhan, ya. Tapi otak itu harus dipakai. Yang itu namanya akal budi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau punya otak nggak dipakai, Alkitab bilang itu disebut serong hatinya. Terjemahan lain bilang gini, kalau kita nggak pakai otak, nggak pakai akal budi kita, itu disebut dungu. Juga terjemahan lain disebut degil hatinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut stupid, ya. Dan orang-orang begini akan dipandang rendah, dipandang hina, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang disebut dengan berpikir kritis, subtema gereja kita untuk bulan Agustus ini, yang disebut dengan berpikir kritis adalah berpikir dengan menggunakan akal budi atau akal yang sehat. Tentu tanpa dipengaruhi oleh emosi dan prasangka, sehingga kita dapat memahami, menilai, dan kemudian memutuskan sesuatu secara bijak. Nah, dalam dunia yang penuh dengan informasi, opini, hoaks, dan penipuan, berpikir kritis itu menjadi keterampilan yang harus dipelajari. Karena ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Berpikir kritis itu bukan berarti kita harus meragukan semua informasi dan opini, melainkan kita harus menyaring setiap informasi dengan bijaksana. Apalagi orang yang suka dikit-dikit mbah Google, ya kan? Sebab tidak semua yang terlihat benar memang benar, dan tidak semua yang populer itu baik, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan, mengapa berpikir kritis itu penting? Karena Bapak Ibu sekalian, yang sering saya sampaikan, hidup ini adalah rangkaian dari keputusan-keputusan, ya.
Beberapa hari yang lalu, saudari kita Evangelis Nike Anderson menyampaikan mana yang harus kita pilih. Ya. Nah, setiap keputusan itu adalah hasil dari cara kita berpikir. Sekali lagi, mengapa berpikir kritis itu penting? Karena hidup ini adalah hasil daripada rangkaian keputusan-keputusan, dan keputusan-keputusan itu adalah hasil dari cara kita berpikir. Dari pikiran kemudian timbul keinginan. Dari keinginan timbul yang namanya perbuatan. Perbuatan itu Bapak Ibu sekalian semuanya dimulai dari pikiran. Kalau cara berpikir kita dangkal, kalau cara berpikir kita ceroboh, kalau cara berpikir kita itu tidak kritis, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun itu menjadi keputusan yang ceroboh. Tapi jika kita berpikir secara kritis dan seringkali saya katakan dalam terang firman Tuhan, maka keputusan-keputusan kita akan membentuk arah hidup kita dengan benar, sehingga sesuai dengan tema besar dari gereja BMC ini tahun 2025 Future Foresight, kita beriman bahwa masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan itu tidaklah mustahil untuk menjadi bagian dari hidup kita. Masa depan yang cemerlang itu Bapak Ibu sekalian bukan terjadi secara untung-untungan, apalagi secara kebetulan. Tapi itu semua diraih karena keputusan-keputusan yang tepat yang kita ambil hari ini. Dan keputusan yang tepat itu hanya lahir dari pikiran yang kritis, pikiran yang sehat, pikiran yang dipimpin, dikuduskan oleh firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin masa depan kita itu cemerlang, maka kita harus melatih diri kita mulai hari ini. Apa yang harus dilatih? Yaitu berpikir kritis. Bukan ikut arus, tapi ikut Kristus Yesus Tuhan. Bagi orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga saya, berpikir kritis adalah berpikir yang senada dengan sorga. Iman tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan akal budi, tapi iman itu untuk menyempurnakan akal budi. Berpikir tanpa iman, sekali lagi, berpikir tanpa iman itu menjadikan manusia sombong. Beriman tanpa berpikir menjadikan kita ceroboh. Tapi berpikir dan beriman menjadikan kita ini orang yang bijaksana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa berpikir secara kritis, tanpa akal yang sehat, orang akan mudah tertipu, salah langkah, dan akhirnya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang memakai pikirannya, orang yang punya akal sehat. Dan kita juga akan melihat bahwa di dalam kisah yang sama yang akan kita baca, kita juga ketemu dengan orang yang tidak pakai akal sehat. Kejadian pasal 39. Ya, ini kisah tentang Yusuf dan istri Potifar. Kejadian pasal 39. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Kejadian pasal 39
ayat 7-10. Waktu pun berlalu, istri Potifar mulai menaruh hati pada Yusuf. Istri Potifar berkata kepada Yusuf, "Marilah bersetubuh denganku." Ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata, "Tuan Potifar sudah mempercayakan segala miliknya kepada saya. Tidak ada orang lain dalam rumah ini yang memiliki kuasa seperti saya. Tuan sudah mempercayakan semuanya kepada saya, kecuali Nyonya. Karena Nyonya adalah istrinya. Bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Allah dengan melakukan perbuatan sejahat ini?" Ayat yang ke-10, setiap hari istri majikannya berulang kali mengajak Yusuf untuk bersetubuh dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakan daripada istri Potifar. Jadi dari kisah ini, dari pembacaan ini kita melihat ada dua cara berpikir. Yang satu berpikir dengan akal yang sehat, yang satu berpikir secara ceroboh, yaitu istri daripada Potifar, ya kan? Itu pikirannya mesum, pikirannya tidak sehat, pikirannya cabul. Sementara Yusuf pikirannya sehat, dia berpikir pakai akal budi, dan pikirannya itu dikuduskan oleh firman Tuhan. Atau yang sering kali saya katakan, senada dengan sorga. Sehingga waktu godaan itu disampaikan oleh istri Potifar, bahkan dikatakan ayat 10 tadi, setiap hari dan berulang kali. Jadi kalau setiap hari itu nggak kenal weekend, nggak kenal weekday. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu, Senin lagi. Jadi nggak ada berhentinya. Berulang kali artinya sehari dilakukan lebih daripada sekali. Bapak Ibu sekalian, ya, banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Ya, macam-macam yang namanya godaan, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, kalau godaan-godaan itu datang, karena kita sudah terampil memakai akal pikiran yang sehat, maka kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang tidak benar. Nah, melalui kisah ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kalau berpikir kritis, berpikir dengan menggunakan akal sehat, maka terhadap godaan-godaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolak dengan tegas. Seperti Yusuf itu, menolak dengan tegas. Akibatnya apa? Akal sehat Yusuf itu menyebabkan Yusuf masuk penjara. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Akal sehat membuat Yusuf tahu bahwa integritas itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai tinggi daripada kenikmatan dunia yang sesaat, ya. Berbuat dosa itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas berkata bahwa berbuat dosa itu nikmat. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu nikmat rasanya, kata Alkitab, ya. Tapi iblis memang nggak pernah berterus terang bahwa upah daripada dosa itu adalah maut. Nah, Yusuf karena dia sudah melatih pikirannya
untuk berpikir dengan akal budi, untuk berpikir secara sehat Bapak Ibu sekalian. Meskipun akibatnya harus masuk penjara, Yusuf mau melakukannya dengan tegas Bapak Ibu sekalian. Kenikmatan karena berbuat dosa itu tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan karena berbuat kebenaran. Penderitaan dan penjara karena berbuat benar tidak seberapa Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan penderitaan yang akan diterima akibat berbuat dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Jadi lebih baik menderita karena menolak dosa daripada menikmati kenikmatan dosa yang cuma sesaat dan sekejap, tetapi berakhir dengan kehinaan dan kebinasaan. Ya, istri Potifar itu tidak punya akal sehat, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah seorang perempuan dari kalangan elit di Mesir yang memiliki kedudukan, harta, dan segala kenyamanan hidup. Namun meskipun memiliki semua itu, ia tidak memiliki akal sehat. Aduh, amat sangat disayangkan ya. Ia membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu dan keinginan yang tidak kudus. Alkitab mencatat tadi bahwa setiap hari dan berulang kali istri Potifar ini menggoda Yusuf. Sebetulnya kalau dikatakan setiap hari dan berulang kali, sebetulnya ada cukup waktu buat istri Potifar sadar dan memakai akal sehatnya. Tindakan ini, tindakan daripada istri Potifar bukan saja mencerminkan ketidaksetiaannya terhadap suaminya, tapi juga sebuah penghinaan terhadap Tuhan Allah, sebuah penghinaan terhadap dirinya sendiri, sebuah penghinaan terhadap keluarganya. Dengan menyerahkan diri kepada nafsu, istri Potifar merendahkan martabatnya sebagai seorang yang intelek, ya. Ia menodai nama baik keluarganya dan merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh suaminya. Harga diri yang seharusnya dijaga, ia buang hanya demi kesenangan sesaat. Seharusnya dengan kedudukannya yang terhormat, ia menjaga kehormatan rumah tangganya. Tetapi ia memilih jalan yang memalukan. Istri Potifar tidak dikenang sebagai perempuan yang mulia, melainkan sebagai sosok yang memalukan, hina, dan cabul. Nafsu membuat istri Potifar itu buta dan kehilangan kehormatan. Walaupun ia punya kedudukan tinggi. Namanya tercatat dalam sejarah bukan karena kebajikannya, tapi karena kehinaannya. Istri Potifar bukan wanita berhati emas, tetapi wanita sundal, wanita murahan. Ya, istri Potifar adalah contoh bagaimana hidup tanpa akal sehat akan membawa kehinaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang memakai akal sehat, Alkitab bilang begini, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Maka apa yang ditabur oleh Yusuf itu berupa akal sehat, kemudian Yusuf menuainya. Dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 42, dalam terjemahan sederhana Indonesia ya, dikatakan bahwa kemudian akibatnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2, orang yang berkuasa atas seluruh Mesir. Akal sehat dari Yusuf itu
bukan hanya menyelamatkan dirinya dari kehancuran, tapi juga akibatnya menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, menyelamatkan Mesir dari kelaparan, bahkan juga berhasil menyelamatkan negara-negara tetangganya dari kelaparan. Yusuf waktu itu tidak berhenti hanya kepada analisa, tapi dia memberikan solusi yang nyata waktu kelaparan terjadi atas Mesir. Orang yang berakal sehat tidak hanya suka mengkritik kepada masalah, tapi juga memberi solusi yang praktis dan benar. Yusuf tidak hanya dipuji karena menafsirkan mimpi, tetapi karena akal sehatnya dalam menyusun strategi menghadapi yang namanya kelaparan. Hasilnya, Fir'aun mempercayakan seluruh Mesir kepadanya. Ya, dari sumur dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Hari ini apapun situasi dan keadaan kita, mungkin ada di antara kita yang posisinya masih ada di dalam sumur. Atau mungkin posisinya kita ada sebagai budak, seperti budak di rumah Potifar. Atau mungkin kita sedang ada di dalam penjara seperti yang dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan berpesan kepada kita, jangan pernah menyerah, terus pakai akal sehat, pakai pikiran yang kritis, yang dikuduskan oleh firman Tuhan, pikir sebelum kita mengucapkan segala sesuatu, pikir sebelum kita mengambilkan keputusan. Saya percaya tahun ini setiap kita akan diangkat dan dipromosi oleh Tuhan. Asal kita mau menggunakan akal sehat, asal kita mau berpikir secara kritis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya dengan pertolongan daripada Roh Kudus, Engkau mau memampukan setiap kami untuk kami memiliki keterampilan berpikir kritis, berpikir dengan mempergunakan akal sehat. Dan kami percaya waktu kami berpikir kritis, berpikir dengan menggunakan akal sehat, tidak akan pernah sia-sia. Seperti Yusuf diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan, demikian juga setiap kami ini pasti Tuhan angkat, pasti Tuhan promosikan ketika kami mau menggunakan akal sehat kami mau berpikir secara kritis. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.